Paham. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah join Pak Adi. Ivo ini Pak Adi. Nggih. Apa kabar kalian, Rek? Alhamdulillah baik ya. Oke, jadi gini ceritanya. TI ya. Saya tak share screen ya. Bentar dulu. Share screen dulu sebentar. Oke, jadi KTI atau karya tulis ilmiah ini dibilang susah ya gampang, dibilang gampang ya memang gampang. Nah, tapi Anda akan ngomong itu ketika sudah selesai nanti. Kalau belum ya cik sampai tanggal lah. Ya, jadi angel baru buka. Responsif terus gini. Jadi gini, untuk KTI kan sekarang pakai sistem ini ya, penelitian, tapi variabelnya satu cumaan ya, jadi gambaran-gambaran seperti itu ya. Nah, ini beberapa kan sudah WA saya ya, mereka punya, ada yang sudah punya 2 judul, 3 judul, 1 judul, dan sebagainya. Nah, nanti saya paparkan terkait dengan konsep ini ya, konsep KTI itu seharusnya bagaimana. Nanti Anda bisa memilah sendiri, kira-kira judul zaman itu bisa dilanjut atau tidak. Berikutnya adalah kita bahas beberapa contoh judul ya, apa-apa yang harus dicari. Nah, misalnya nanti siapa ngomong judulnya dibahas. Nah, kita nanti apa saja yang dilihat di situ, gitu ya. Nutup sebentar. Masya Allah, kan nutup-nutupnya. Iya, laptopnya ngeheng. Oke, jadi gini, kalau di KTI atau karya tulis ilmiah, ada beberapa hal yang perlu ada beberapa hal yang perlu perlu diperhatikan. Jadi pertama adalah terkait dengan judul ya. Jadi kalau saya lihat di grup kan Pak Adi sudah nge-share ini ya, judul punyanya kakak tingkat kalian ya. Nah, punya kakak tingkat kalian judulnya kan ada dilihat di tiga tahun terakhir. Anda cek dulu ya, ada atau enggak sih judul yang Saman pingin itu. Kedua adalah kalau misalnya ada yang sama itu lebih mudah sebenarnya. Misalnya contoh siapa ya? Pak Fernando apa judulnya Pak Fernando? Satu aja. Di unmute dulu ya. Sambil nunggu PowerPoint-nya bisa aja. Apa Mas Fernando punya sama? Halo? Pak Fernando? Oh maaf Pak, lupa saya unmute Pak. Nggih, pripun. Punya sampean apa? Judul saya yang sejauh ini saya buat gambaran status gizi pada anggota Polri yang bekerja dengan lama kerja 5-10 tahun di Polres Batu. Jadi cocok banget ya, penelitiannya di situ, kerjanya di situ. Ya. Oh, enak. Enak wis pokoknya ya. Nah, ini mau saya bilang ya, biasanya tugas belajar atau izin belajar tak arahkan gitu penelitian di batalionnya sendiri aja. Ya. Nanti respondennya ngurus ini gampang ya. Ngurus kenal DW ya. Masalah perizinan kan juga lebih mudah biasanya. Seperti itu. Ya, PowerPoint ini ngeheng. Aduh. Mana status gizi ya tadi ya. Nah, status gizi saya tak tulis aja coba. Baca lagi coba. Gambaran status gizi pada anggota Polri yang bekerja dengan lama kerja 5-10 tahun ya. Nah gitu 5-10 tahun ya wis cukup kita protoli ya judulnya status gizi ya poin anggota Polri lama kerja 5-10 tahun
Ini saya tanya dulu ya. Saya tanya dulu karena pertanyaan saya ini jawabannya nanti di latar belakang. Jadi pertama ketika judulnya ACC nanti kan Anda nyusun latar belakang ya. Ya. Gitu. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah kenapa kok meneliti status gizi? Kenapa saya meneliti status gizi? Karena kebanyakan anggota Polri itu kebanyakan bentuk tubuhnya itu sudah menjauhi dari kata ideal. Apalagi saya ngambil lama kerja 5-10 tahun di sini karena anggota Polri yang usia 5-10 tahun ini sudah kebanyakan menikah. Sehingga kebanyakan pola makan tidak terkontrol dan beban kerja menyebabkan sehingga berat badan meningkat. Ya, berarti banyak yang gemuk ya ceritanya ya. Nah, oke. Begitu ya. Nah, ini rada rasional ceritanya. Tapi ada beberapa yang perlu diinikan ya. Jadi saya share screen sudah bisa PowerPoint-nya. Nah, kita tulis judul ini. Nah, ini karena PowerPoint-nya sudah bisa, saya tulis di sini dulu ya apa-apa yang perlu dibahas ya. Jadi pertama adalah judul, kedua adalah sila. Nah, kemudian adalah apa meneh? Sila belakang. Apa meneh? Kita lihat. Kuesioner data. Nah, ini ya. Jadi kurang lebih ini yang akan kita bahas ya. Jadi pertama, sebelum membahas judul Anda satu persatu dan jawab pertanyaan Mas Fernando tadi di latar belakang serta kuesioner ya. Jadi judul cek dulu ya, ini yang sudah saya sampaikan. Anda cek dulu di data tingkat. Ya, ada yang sama enggak? Kalau di tahun atasnya Anda mungkin potensi samanya agak besar karena yang atasnya Anda ini ya sudah pakai gambaran ya, tapi yang 2 tahun di atasnya masih pakai 2 variabel judulnya hubungan pengaruh gitu ya, seperti itu. Jadi dicek dulu. Kemudian terkait dengan variabel. Nah, ini kita bahas ini ya, variabel dalam variabel ini apa yang sama teliti. Kalau dari judul 5 Fernando tadi misalnya contoh adalah gambaran status gizi. Variabelnya itu adalah status gizi. Ya, gitu. Isi latar belakang kuesioner. Nah, ini yang berikutnya adalah ketika misalnya Saman ketemu hal yang dipingini tadi misalnya adalah status gizi ya. Misalnya tadi status gizi tadi ACC gitu ya. Oke, wis judulnya Anda cari lagi apa? Kuesioner. Kuesioner atau instrumen ya, instrumen pengukuran. Jadi instrumen atau alat pengukuran. Alat pengukuran itu misalnya Saman mau meneliti, nah kita langsung ke poin ini ya. Untuk misalnya adalah gambaran gula darah acak pada DM yang kontrol di poli RS mana gitu misalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Ini saya ini. Variabelnya adalah 1 gula darah. Nah, gula darah pada pasien DM yang kontrol ini misalnya ditanya ya, ini latar belakang. Pertanyaannya sama kayak ke Mas Fernando tadi. Ngapain kok neliti gula darah? Kok bukan ini kok bukan tekanan darah aja? Kayak ke Mas Fernando tadi juga nanyanya sama, kenapa kok nelitinya adalah status gizi, bukan lingkar perut misalnya gitu. Ya, kan sama neliti banyak yang gemuk gitu ya. Apakah gemuk itu status gizinya tidak bagus? Memang kalau mengetahui status gizi pakai apa lah? Gitu. Ini pertanyaan itu yang Anda tembakkan sendiri ke variabel atau rencana judul Anda. Ya, jadi misalnya ini gula darah. Berarti kira-kira cara ngeceknya ya, cara ngeceknya adalah alat ukur atau ya, kalau kuesioner misalnya alat ukur ini pakai alat gula darah. Ini kira-kira pakai alat atau pakai kuesioner? Alat. Nah, pakai alat ya, alatnya ya cek itulah ya, masih untuk ngecek gula darah kan gitu ya. Kalau tekanan darah ya berarti pakai tensi dan sebagainya. Itu alatnya jelas sono itu, ahlit. Nah, ya kan ya. Nah, gampang kan ya gitu. Kalau
Kalau contoh kuesioner, apa contoh kuesioner? Misalnya gambaran pengetahuan. Nah, pengetahuan ini gak ono alat ukure, gak ono alat yang misalnya dimasukkan mesin ya, tiba-tiba keluar ketemu ya, dia pengetahuannya berapa persen, kan gak ada yang seperti itu ya. Pakainya adalah kuesioner. Ya, seperti itu toh. Jadi item cara ngecek ini sangat penting ya. Ada juga yang ketika ini ya, misalnya dia nelitinya ini apa gambaran pengetahuan tentang P3K misalnya gitu pada polisi lalu lintas misalnya gitu ya, lalu lintas. Nah misalnya gini, ini judulnya bagus ya, judulnya bagus. Tapi nanti mungkin kuesioner yang perlu dicari lebih jauh ya. Pertama adalah ini, gambaran pengetahuan tentang P3K. Berarti variabel yang diteliti kan ini ya, pengetahuan tentang P3K, benar ya? Nah, bukan pengetahuan tentang TBC, bukan pengetahuan tentang DM, bukan, tapi pengetahuan tentang P3K. Jadi ketika Anda punya ide, aku judulku pengetahuan ini sak kampung jian. Ya. Jadi Anda perlu menspesifikkan pengetahuan apa. Ya, gitu ya. Misalnya pengetahuan. Jika pengen tahunya adalah praktek-praktek apa. Jadi perlu di belakangnya itu perlu ada. Ya, pengetahuan apa? Misalnya pengetahuan tentang P3K. Nah, jadi pengetahuan tentang P3K ya. Misalnya ini, kenapa kok nelitinya tentang pengetahuan P3K gitu ya. Nah, misalnya ini fenomena ya. Ini masuk ke latar belakang. Latar belakang itu isinya adalah IJKS. IJKS adalah introduction, justifikasi, sama solusi. Nah, ini JKS. Ini isinya latar belakang. Latar belakang itu adalah alasan yang menjawab atau sekian paragraf yang menjawab pertanyaan kenapa sih kok neliti itu. Nah, jadi judul misalnya Mas Fernando tadi adalah gambaran status gizi ya. Status gizi ada dengan masa kerja 5 sampai 10 tahun. Nah, aja. Jadi dengan masa kerja langsung aja yang kalimat yang bekerja dengan masa kerjanya, yang bekerjanya nggak usah ya. Dawan-dawan itu. Nah, misalnya seperti ini ya, kita bahas langsung. Gambaran status gizi. Nah, status gizi ya. Status gizi. Variabelnya berarti kan status gizi ya. Nah, ini berarti latar belakangnya sama IJKS. Ya. Kenapa kok status gizi? Kenapa kok Polri? Kenapa kok 5 sampai 10 tahun? Ya, ini di latar belakang ini harus terjawab semua. Ya, jadi apapun judul Anda, pertanyaan begini mesti harusnya terjawab dan Anda punya jawaban. Ya, misalnya alasan yang Mas Fernando sampaikan tadi apa ceritanya? Kenapa judul ini tadi banyak isi yang ya? Oh, BP tidak ideal ya. Ya, ideal. Oke, Bos. Apa mah alasannya yang Saman pakai tadi? Sampai 10 tahun kebanyakan anggota Polri sudah menikah sehingga pola makan tidak terkontrol. Terkontrol ya. Ini secara sekelas kita waduh Mas Fernando dibahas enak nih ya. Nah, ini nanti kalau kita bahas lebih jauh cik jeru ya. Cik jeru tenang aja ya. Jadi yang lain jangan minder habis, ini punya Anda ya. Jadi gini, banyak polisi yang berat badan tidak ideal. Ini lah jari toh. Jari jarang bener lagi ya. Iya. Untuk membuat ini benar perlu data atau fakta. Ya, jadi aman perlu data ini. Jadi misalnya di Polres Batu. Emang anggotanya berapa? Jumlah anggota berapa jumlah anggota? Ya nggak apa-apa, ini tidak bisa tidak jawab sekarang ya nggak apa-apa karena memang belum cari data ya. Jumlah anggota berapa? Yang gemuk berapa? Nah, ya, jadi ini kan banyak ini tidak spesifik ya. Misalnya Saman pakai 78%, wah itu ongko ya. Ongko itu 8% dari mana? Ya dari data awal. Ya, jadi kalau misalnya Saman resmi, Saman perlu cari data tambahan dulu ya untuk membuktikan bahwa
ini beneran ada masalahnya di situ. Jangan sampai sama meneliti gambaran status gizi pada anggota Polri sekian. Ya ini pemikirannya polisi wis kerja gajinya akeh, wis rapi, wis nyaman dan sebagainya jadi gemuk kan gitu ya. Pemikiran logika. Tapi ternyata pas sama teliti di Polres Batu tiba di sana orangnya ideal semua. Nah, yuk malah gak masuk tuh. Nah, gitu ya. Jadi sama harus punya data dulu, punya data ya. Gitu ya. Nah, ini namanya studi pendahuluan, nyari data awal begini ya. Kenapa status gizi? Nah, ini sebenarnya kalau kita ecer ini ya, kenapa status gizi? Kok enggak lingkar perut misalnya gitu. Nah, lingkar perut dikapuk kok ya. Lingkar perut nanti berbanding status gizi nanti ngukurnya pakai apa gitu ya. Namanya cara ukur ya. Nah, lingkar perut ya. Kok enggak itu ideal. Kok enggak yang lain. Nah, enggak pola makan misalnya. Tadi kan sama ngomong ya pola makan enggak bagus ya kan ya. Nah, kok enggak pola makan? Nah, gitu. Kenapa kok enggak yang item-item ini loh? Kenapa? Nah, ini jawabannya bukan pakai jari, bukan pakai banyak, sedikit, sebagian besar, sebagian kecil enggak, tapi pakainya angka. Ya, angka ini dapatnya dari mana? Dari studi pendahuluan. Ya, jadi sama ya nyari data. Ya ini tidak harus seluruh Polres ya. Misalnya sampean Polres Batu tapi divisi apa sih diteliti divisi itu tok ya nggak apa-apa ya. Misalnya ya ada pembagian divisi gitu ya. Siap. Ya gitu. Jadi nggak harus semua. Misalnya sama meneliti cuma divisi Intelkam misalnya, yo itu tuh aja nggak apa-apa. Wong piro orang di situ berapa? Misalnya jumlahnya 10. 10 ini yang gemuk atau yang menurut sampean gemuk itu berapa sih? Nah, gitu, ya. Jadi misalnya oh ternyata yang gemuk ada 3 kayaknya. Nah, ini cek koyoke ya. Idealnya nanti status gizi itu ada diukur pakai apa namanya? Misalnya berat badan ideal aja. Berat badan ideal kan ada rumusnya ya. Jadi sama nanti tinggal mendata tinggi badannya orang ini berapa, berat badannya berapa, masukin, jebret ketemu. Ya, kan ketemu toh? Dia masuk ideal atau tidak, kan gitu. Jadi misalnya seperti itu, sama ketemu dari 10 orang itu, ya dari 10 orang itu, ini apa namanya? Dari 10 orang, 5 atau 4 berat badannya tidak ideal. Tidak ideal ini lebih ya, berlebih maksudnya gitu. Overweight. Nah, misalnya seperti itu, ya yang lain normal lah. Kan cuma sedikit nih, misalnya dari 10 cuma 4 tok. Lah cuma 4 tok sama ya jangan neliti di situ. Neliti yang lain aja. Maksudnya divisi yang lain sing kira-kira nanti hasilnya dapetnya bagus gitu loh. Nah, ya, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Ya kalau gemuk semua ya nggak apa-apa, lebih bagus kan ya. Gitu ya. Nah, paham ya? Nah, kenapa kok Polri? Nah, misalnya ini alasannya kenapa kok Polri ya? Ya, misalnya ini karena ini ya. Ini namanya fenomena apa sih? Ini enggak fenomena. Fenomena itu seharusnya A, kenyataannya B. Nah, misalnya seharusnya, kenapa kok Polri? Seharusnya anggota Polri itu berat badannya ideal. Ini seharusnya ya. Idealnya. Seharusnya mereka itu berat badannya ideal, six pack ya. Kenapa? Karena tuntutannya misalnya nanti sama tambahi ketentuan pemerintah ya, atau dari Polri sendiri atau dari ada undang-undangnya bahwa harusnya berat badan itu begini loh. Harusnya itu mereka begini-begini ini, menjaga pola makan dan sebagainya. Maksudnya mereka seharusnya kayak gitu. Tapi kenyataannya enggak. Nah, gitu ya. Nah, itu fenomena ya, seperti itu ya. Nah, kenapa kok 5 sampai 10 tahun? Ya ini tadi ya, sudah disampaikan Mas Fernando tadi. Kondisi nyaman tadi ya, terus kemudian gak punya cicilan misalnya gitu ya. Macam-macam ya alasan, tapi alasan yang harus dipakai adalah ilmiah ya. Nanti misalnya kenapa kok di Polres Batu gak di Polres Malang aja ya. Saman pakai alasan karena saya kerja di situ ya, itu boleh tapi nomor 37 ya. Jadi itu alasan tidak ilmiah. Jadi pakai alasan ilmiahnya yaitu tadi alasan ilmiahnya karena di situ yang gemuk sekian persen. Karena di situ peraturan itu tidak diindahkan. Misalnya, ternyata di situ tidak ada program, misalnya nih ya, tidak ada program olahraga bersama atau olahraga rutin misalnya gitu. Nah, itu hal-hal yang menunjang bahwa oke, judulmu oke nih. Nah, gitu. Paham ya? Siap. Nah, seperti itu. Nah, itu kemudian cara ngukur ini pakai apa?
just wonder Mas. Pakai apa? Ngukurnya itu loh pakai apa ya? Kalau gatelan itu ngukurnya gimana? Jadi cara ngukurnya bagaimana? Seperti itu. Jadi kalau apa misalnya pakai berat badan ideal. Cara ngukurnya pakai rumus. Ya, rumus kan harus paten ya, nggak usah kangelan mikir ya. Jadi sudah paten, cara ngukurnya nanti adalah sampean mendata tinggi badan, berat badan tiap anggota, kemudian sampean masukkan ke rumus, ketemu hasilnya dia ideal atau tidak dan sebagainya. Ya, paham ya? Nah, ketika Anda bisa menjawab seperti ini, oke lah, ini berarti judul ini secara konsep pemikiran beres. Ya, mesti logika dari awal jalan sampai nanti teko ending ini wis gambaran. Ya. Nah, seperti itu nggih, paham nggih? Paham. Nah, seperti itu. Ya. Sekarang tinggal nyusun gombalan apa yang diomongkan ini mau ya, dalam bentuk latar belakang. Nah, kadang yang menginterpretasikan ini yang agak susah, ya. Jadi introduction itu artinya adalah introduction ini artinya adalah Perkenalan. Nah, perkenalan ya. Atau perkenalan ya. Ya, ini isinya apa? Biasanya paling sering tidak harus ya. Ini bahasanya adalah paling sering adalah definisi. Status gizi adalah bla 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 bla. Misalnya. Kalau nggak pakai itu ya nggak apa-apa. Misalnya zaman bergeraknya dari polisinya. Nah, polisi adalah atau polisi ini anggota Polri bertugas bla 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 bla. Ya, intinya mengawali begitu dulu. Nah, bentuk latar belakang itu awalan yang dipakai apa, endingnya atau isi 4 ini nanti ya beda-beda isinya akhirnya. Ya, misalnya kita pakai contohnya adalah definisi status gizi gitu ya. Status gizi pentingnya tahu status gizi ya, atau manfaat status gizi. Nah, misalnya seperti itu ya, misalnya. Nah, gitu ya. Ini paragraf pertama, gitu. Nah, nanti isinya apa? Misalnya status gizi adalah bla 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 bla. Manfaatnya status gizi merupakan indikator dari bla 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 bla. Misalnya gitu ya. Paham nggih? Paham. Nah, gitu seperti itu. Kemudian justifikasi ini adalah angka kejadian. Angka kejadian ini lebih bagusnya mengerucut dari area besar area kecil. Nah, misalnya Saman dapat data di kepolisian Indonesia misalnya gitu ya, kan global banget ya Indonesia, atau FBI ya, atau mana pokoknya sembarang ya, maksudnya data ini luas ya. Ini misalnya datanya adalah sekian persen gemuk. Kendala atau permasalahan yang dialami di Polres Batu tuh bukan cuma di situ toh kan ya. Saman kalau tanya temennya sama di polisi lain-lain ya menunggu ya itu. Iya, kurang lebih kan gitu ya. Nah, itu perlu data. Dari mana? Saman googling bisa ya, misalnya gambaran status gizi pada anggota polisi di Indonesia gitu. Nanti metu ya. Mbuh metu nih kadang nyambung, kadang nggak nyambung ya. Ya, misalnya ketemu nih ya. Misalnya ketemunya adalah 57%, 50 gemuk, 21% gemuk banget. Nah, misalnya gitu ya. Ya ini kan secara anu kan harusnya nggak bagus ya. Nah, justifikasi ini. Ya, seperti itu. Kemudian sama cerita adalah hasil studi pendahuluan. Isinya apa? Ya isinya sing Saman tanyain ini tadi lah ya. Di situ tuh anggotanya berapa, di Polres Batu tuh anggotanya berapa, sing gemuk piro dan sebagainya. Jadi itu data valid yang di tempat penelitian sampean. Itu gak mungkin sama dengan punya orang, karena kalau ono sing neliti ning Polres Batu ora ono gitu. Belum pernah ada gitu. Ya kan seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian kronologis ini adalah isinya adalah ini ya. Jika status gizi gak bagus misalnya. Ya, kalau status gizi nggak bagus itu kenapa? Ya misalnya dia status gizi nggak bagus ya mereka rentan sakit. Nah, karena padahal tugasnya polisi itu
oh ini itu, nah, misalnya ngono ya Pak ya. Ya, Siap. misalnya seperti itu. Paham ya? Nah, solusinya adalah misalnya selama ini ya belum pernah ada data atau ini yang melakukan belum pernah belum ada data tentang status gizi di bla 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 bla. Padahal ini ya data status gizi diperlukan sebagai bahan menentukan kebijakan. Nah, misalnya gitu ya, kebijakan atau program bagi Polres Batu. Misalnya begitu. Nah, masuk ya. Siap. Nah, jadi isinya latar belakang yang ini Ki. Nah, akhirnya paragraf endingnya yang paling enaknya berdasarkan latar belakang di atas. Ya, peneliti tertarik untuk mengambil judul dan mari bos sisan latar belakang gitu. Gampang ya, gampang kan? Nah, gitu paham ya? Ya, tapi ini ya sekali lagi ini sih ngawali toh ya. Nanti bab 2, bab 3 cek wakil ya. Bab 1 zaman konsum kok ya gak usah sekali jadi itu kalau ya walaupun bayar ya. Sekali jadi gak ada pasti ya, pasti ada masukan ya. Itu nggih. Nah, ini contohnya bisa dipahami ya. Contoh real ya. Nah, jadi judul cek dulu, kadang mikir atau tiba-tiba sana sing gawe yang dilebut ya, gitu ya. Variabel dalam penelitiannya sudah paham berarti ya. Yang diteliti apa? Berarti yang diteliti kalau contoh Pak Firna tadi adalah ini mau satu gizi, nah gitu ya. Paham ya? Nah, oke, nah aja ini share cam. Nanti saya upload di YouTube Bu, aduh mau jadi YouTuber. Siap. Oke, nah sekarang contoh lain monggo siapa? Izin Pak. Iya, siapa lagi Bu? Undang Bu. Nama saya ini Pak, Ingat. Oh iya, siap. Ya. Oh, Galaxy A550 ini. Nah, siap. Apa Mbak Cingnya ini judulnya? Judul saya gini Pak. Ya, rencana judulnya tingkat pengetahuan santri tentang manajemen nyeri secara non farmakologis saat dismenur di pondok pesantren bla bla bla. Judulnya komplit banget menjadi beda. Sih, tak tulisan. Pengetahuan santri tentang manajemen nyeri secara non farmakologis saat dismenur di pondok pesantren. Dismenur ya. Iya. Untuk santri ya. Santri apa santriwati, Mbak? Santriwati oh ya. Iya, siap. Ya gak apa-apa sih santri. Kalau ono santri laki-laki yang alami dismenur. Oke, nah ini contoh yang agak kompleks ya. Jadi variabelnya apa menurut Mbak Cing ini? Pengetahuan tentang itu manajemen nyeri non farmakologis. Ya, variabel ya. Jadi paham ya. Sesama teliti, misalnya judulnya aja adalah sesama teliti ya ini berarti pengetahuan tentang manajemen nyeri non farmakologis. Ya, paham ya? Nah, sekarang balik ke kayak tadi prosesnya nanti konsul pertama kurang lebih uplek-uplek yang ini mau ya. Mirip-mirip ini. Ya, jadi kita ke pertanyaan kenapa ini tadi ya. Kok gak praktek aja misalnya itu. Mereka emang mempraktekkan gitu. Nah, ini karena ini ya cukup panjang manajemen nyeri non farmakologis. Waduh. Iki kita preteli satu-satu dulu ya. Iya, soalnya kan Pak, di pesantren itu mesti dikit-dikit obat kayak gitu. Sampai ada yang jangka panjang itu minum obat terus, nyeri dikit itu minum obat. Bagus ya. Ini sama nanti lebih spesifikan. Ini menurut saya biar datanya lebih bagus ya. Jadi zaman di pondok pesantren situ juga dulu. Zaman dulu di pondok situ juga. Masih. Oh iya, pondok mana, Mbak? Iya. Mana tadi pondok? Pesantren Hifdzul Quran di Nurul Furqon. Nurul Furqon. Iya. Nah, siap. Nah, ini kan manajemen nyeri non farmakologis kan ada banyak ya. Iya. Nah, yang mana?
yang diteliti. Gitu. Nah, ini lebih bagusnya, lebih bagus itu spesifik. Misalnya sampean wis aku neliti napas dalam tok, ya wis napas dalam tok gak apa-apa. Oh gitu, berarti Belajar salah gak usah. satu ya Pak ya. Ya kalau sampean mau semua gak apa-apa, tapi nanti ya lu ruwetnya. Gitu. Nanti Nggak, wis. dua-duanya lu kandel meneh. Itu ini pokoknya dari pengen lulus ya. Oh Iya, iya. Bos ya. Nah, gitu kan ya. Nah, lebih bagus spesifik. Misalnya sampean pilih kayaknya saya ngambil yang anu aja Pak. napas dalam. Kompres apa Bu? Ya, misal adalah kompres apa hangat ya. Hangat apa dingin sih kalau untuk dismenor? Hangat. Iya, aku juga tahu. Oke, kompresan. Misalnya kompresan, ya. Nah, oke ya. Ini sebenarnya belum terjawab. Kenapa kok pengetahuan kok gak prakteknya aja? Misalnya saman meneliti gambaran, saman tadi kan sudah dapat ya data tentang di sana itu loh kalau ada yang sakit dikit-dikit obat. Iya. Loh itu prakteknya di sana gak ada apa-apain ya dikit obat gitu. Malah saya pernah dapat cerita itu fenomena lebih keren lagi ya. Ketika ada nyeri atau ada sakit itu gak ada obat, dikasih obat. Wis dikir aja. Bukan dikir tok Mbak. Dia diaris kon dikir iku lak waras-waras dhewe ngono kok gak tambah mumet ya. Yo itu fenomena macam-macam, Bos. Fenomena macam-macam di pondok yang sampean tempat itu mungkin fenomenanya yang terjadi adalah dikasih obat gitu. Nah, itu kan jadi mungkin saja di tempat lain berbeda atau mungkin saja di tempat lain bisa sama gitu. Nah, ini ya. Jadi kenapa ini sebenarnya belum terjawab? Apa kok gak praktek ya? Padahal secara ini ya, kalau misalnya kita lanjutin ini tadi ya. Ya monggo fenomena. Nah, fenomena itu ada. Ya. Seharusnya tapi ternyata. Nah, ini ya. Misalnya, seharusnya dia sama aku, tapi ternyata dia sama yang lain. Iya. Nah, misalnya seharusnya kalau sakit itu seharusnya nih ya, misalnya kalau sakit atau dismenor seharusnya diapakan? Ya, misalnya gitu ya. Itu, Pak. Iya. Ya, misalnya nanti secara teori ini nggak apa-apa, secara teori nggak apa-apa, sama boleh teori lebih jauh ya. Seharusnya adalah misalnya ada yang buat teori seharusnya ketika dismenor itu adalah masuk ke kamar, mengunci diri dalam kamar biar nggak ganggu orang lain. Guyon. Nah, seperti itu. Atau ya secara teori harusnya bisa diatasi dengan farmakologis maupun non farmakologis. Tapi ternyata apa yang terjadi di sana itu apa? Misalnya banyak dikasih farmakologis ya. Nah ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan tempat lain ini bagus, Mbak. Di tempat lain malah banyak yang nggak diapa-apain, gitu. Ini malah mereka sidik-sidik obat. Nah ini sama mungkin bisa menggali di sini ya lebih jauh. Mungkin kalau saya preferensinya mungkin ke sini aja lebih cocok karena fenomenanya ada. Kalau pengetahuan ini saya belum punya data belajar. Maksudnya ini ya gitu. Ya sebenarnya nanti bisa juga sih ya. Karena waduh. Sorry Bos ya pedot ya. Bentar. Sampai mana ya tadi? Nah, tadi dengernya sampai mana ya? Sampai kok malah dikasih farmakologis. Nah, gitu ya. Itu sama kayak berobat ya di rumah sakit sama nih ya. Di rumah sakit orang dirawat. Nyeri dikasih obat. Apakah diajarkan teknik relaksasi atau teknik distraksi dan sebagainya non farmakologis? Secara teori iya. Secara praktek, nah teman mungkin bisa menggali lebih jauh ya seperti itu. Jadi fenomena kayak gitu kan sebenarnya ada banyak, gitu. Ada banyak. Ya seperti itu. Oh iya, ini sama ke Pak Fernando tadi. Tambahan pertanyaan untuk yang punya Pak Fernando tadi. Kalau sudah tahu status gizinya, terus diapakno? Nah, itu ya. Terus buat apa? Itu arahnya ke manfaat penelitian. Ya, diapain terusan? Sudah tahu ini. Seru ya, wis bar ya. Gitu ya. Ini tambahan buatnya sini tadi. Nah, gitu. Jadi kalau farmakologis ini ya. Kalau mau dilengkapi sebenarnya ya seharusnya farmakologis dan non farmakologis harusnya gitu ya. Tapi di situ seharusnya gitu atau ada
ini sih ya, secara teori seperti apa sih? Misalnya nih, ini misalnya ada teori dari Jan misalnya gitu ya, tahun 2020 misalnya. Ya ini asal aja ya. Mengatakan bahwa nyeri dis minor rata-rata, misalnya nih, ini karanganku sendiri, ojo digawe. Rata-rata nyeri dis minor berskala misalnya 3 sampai 4. Nah, itu misalnya ya. Nah, tergolong dari ringan dan sedang tidak perlu ringan dan sedang tidak perlu analgesik misalnya gitu. Misalnya gitu ya. Nah, sedangkan prakteknya, nah gitu ya, paham ya. Nah, ini buat fenomena begini ya. Nah, ini teori karangan ya, Buhono Bora kak gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya mereka nyeri terus dikasih obat farmakologis, ya bener. Jadi masalahnya apa? Nah, gitu loh. Ya, seperti itu. Kalau misalnya sama ya, siap masalahnya kalau jangka panjang itu gimana? Ya, Kan boleh maksudnya, misalnya jangka panjang gitu ya. Ya. Kita ada kasus. Nah, misalnya di situ tidak ada kasus, nggak apa-apa. Tapi Saman perlu ngasih contoh. Contoh di tempat lain yang mengalami jangka panjang. Orang yang, ya misalnya di situ ya, misalnya di situ ada orang yang dari dulunya ketika dismenor dikasih analgesik gitu ya. Jadi setiap dismenor dia mengalami kesulitan pas dia misalnya lagi naik gunung misalnya gitu ya. Terus habis itu dia menstruasi. Kan ngeri banget toh. Dan nggak bawa obat misalnya seperti itu ya. Nah, itu kan penanganannya malah susah banget karena si orang tersebut tergantung dengan nah gitu. Misalnya seperti itu. Nah, itu contoh-contoh yang mengarah ke judul ini gitu loh. Nah, jadi fenomenanya apa sih yang terjadi di sana? Di sana setiap orang dismenor dikasih obat. Ya sama dong, di rumah sakit itu orang sakit, ya dia dikasih obat. Nah, terus masalahnya mana? Nah gitu ya. Jadi sama munculin masalahnya. Masalahnya di situ apa? Seperti itu. Misalnya ada permasalahan lagi, yang ngasih obat siapa yang ngasih obat? Kesehatan di pondok. Nah, berarti ada orang kesehatannya tuh. Malah beres meneh kan? Ya, malah beres lagi dong ya. Ya, jadi sesuatu yang bermasalahnya belum muncul akhirnya gitu loh. Paham ya? Ya, ini kalau mungkin ketika saya pembimbing, Saman insist judul ini ya digawe iso ae judul apa iso kabeh diteliti ya, seperti itu. Cuma nanti ketika ujian biasanya nanti dari penguji yang lebih dalam orangnya. Dan jarang juga lah ya, sudah judul oke, sudah nyusun bab 1, 2, 3, ujian proposal dibilang nggak usah dilanjut, suruh ganti judul. Ya, begitu tuh juga ada ya. Walaupun tapi seperti itu ada, karena seringnya adalah ketika ujian tidak bisa mempertahankan argumen atau lapo sih. Jadi KTI ini yang paling ngerti ya Anda. Yang paling ngerti sampean gitu. Ya, yang penguji ini tanya ngetes dan tanya pengen tahu gitu. Paham gitu. Nah, jadi sebagai gambaran paham ya. Nah, ini kan terus kemudian kalau misalnya ditambah lagi adalah kuesioner atau instrumen atau alat ukur. Gitu. Ini coba sama cari dulu ya. Kuesioner pengetahuan tentang manajemen ya. Jadi ada nggak sih misalnya, saya mau buat sendiri ya sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya kalau buat kuesioner real itu tingkatan S2 aja masih dipertanyakan ya. Karena nanti ada uji validitas reliabilitas ya. Pakai kuesioner sendiri boleh ya. Kalau di sini itu boleh, nggak harus ini ya. Cuman mungkin yang Anda kerjakan nanti 2-3 kali lipat lebih soro daripada kalau nemu kuesioner jadi. Ya, jadi kadang ada yang ketika mereka belum punya ide itu tak bilang, wis cari kuesioner dulu, tak lihat kuesioner. Baru nanti buat judulnya. Saya tak bilang gitu, karena kalau belum punya judul, ya seperti itu. Paham ya? Yep, makasih Pak. Seperti itu ya. Jadi ini mungkin kalau misalnya saya mau memperdalam ini, item-item ini yang perlu ditanya. Nanti misalnya ada judul lain, sama
kalau saya pribadi ketika ada yang konsul ya, masih sama kan ya, ada konsul Ya. satu persatu gitu. Langkah pertama adalah sampean serp yang mana, katanya dulu. Ya, serp yang mana dulu. Oke. Kemudian adalah kemudahan akses. Ya, misalnya Mas Adi mau meneliti di Papua, wah gak usah kaduan. Yang misalnya seperti itu ya. Jadi kemudahan akses, dia meneliti di lingkungan rumahnya sendiri, sama meneliti di pondoknya, ya itu bagus. Ya, kenapa? Karena sama nanti wis kenal dengan orang-orangnya, masalah perizinan gampang, ya, Enak gampang lah ya, banget. kan gitu toh. Nah, gitu. Itu alasan non ilmiah tapi sangat boleh dipakai. Ya. Nanti di latar belakang nggak usah disampaikan bahwa sama di situ nggak usah. Ya, tapi secara manfaat itu dapat gitu loh ya, seperti itu. Paham ya? Iya, Pak. Seperti itu nggih. Nah, Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi? Izin Pak, saya. Apa ini? Saya ini. Saya itu siapa ya? Ini ngomong Mbak. Cindy sih ngomong. Hausa Pak. Mbak Rosa, oh iya Mbak Rosa. Tulisan untuk Mbak Rosa. Gini ya Mbak Rosa. Ini judulnya tentang gambaran tekanan darah berdasarkan faktor pemberat hipertensi pada pasien hipertensi perokok. Wah, ini rada abot ya. Ini kalau di awal disampaikan, saya sebenarnya ini ya, mending nggak usah ini, karena ada cukup banyak yang harus dipersiapkan. Tapi nggak apa-apa, kita bahas ya. Kenapa kok kalau misalnya pembimbingnya saya, mungkin saya arahkan jangan judul ini karena agak berat. Coba dulu tekanan darah dengan faktor apa? Faktor pemberat ya. Ya apa Mbak kalimatnya? Iya, faktor pemberat hipertensi pada pasien hipertensi perokok. Pasien hipertensi perokok ya. Gambaran tekanan darah dengan faktor pemberat. Nah, siap. Ini jadi variabelnya yang mana? Tekanan darah dengan faktor pemberat. Nah, sekarang saya tanya dulu ya. Nah, ini kalau dari saya sebenarnya kurang tidak sesuai dengan judulnya karena berat di sampean. Satu, faktor pemberat. Faktor pemberatnya apa? Ya, apa saja faktor pemberatnya? Ya kan? iya. Oke, misalnya tekanan darah, ukurannya gampang lah ya, mengukur gampang lah ya. Itu pakai tensi kan ya? Iya. Gampang lah. Nah, nanti kalau faktor pemberat ini apa saja ya? Gitu. Jadi sama kayak misalnya ya, contoh faktor pemberat itu, nah ini sama sudah baca belum nih? Faktor pemberatnya hipertensi itu apa saja? Sambil minum ya. Halo Mbak Rosa. Bentar. Iya. Yoi, pakai contohnya ya. Nah, Iya. ini ada banyak ya. Yang saat ini adalah satu berat badan. B. Gitu. BM. Atau gula darah ini ya, gula darah tinggi, gula darah lebih dari normal. Misalnya seperti itu ya, gitu. Ya. Nah, anggap aja ada 3 ini toh. Saman bayangin ya, sama neliti berapa berat? Neliti tekanan darah 1, berat badan lebihnya 2, DM-nya 3, gula darah lebihnya 4, ditambah faktor liolian itu kakek, gak usah ya abot. Ya mending satu aja, satu variabel aja. Aja ngoyo-ngoyo ya, gitu. Gitu karena paham gitu? Ya, seperti itu. Oke ya, jadi kenapa kok tidak kalau tanya saya judulnya ini ACC enggak, kalau saya baca gini kabutan misalnya. Walaupun Anda punya channel. Jadi sing sampean kerjakno wakeh ya, kancane sak judul ya. Ini punya sampean ketika diajar-ajar iso dadi petang judul. Ya dadi kancane nggarap sak KTI sampean nggarap apa terus mending enggak usah. Ya temani soro. Ya toh, Bos, ya. Jadi no hard feeling ya. Tujuannya begitu, tujuannya bagus. Ditambah lagi pemberatnya ini ya. Pasien hipertensi perokok di sini ya. Sampean mungkin nyari satu ya. Nyari pasien hipertensi oke lah dapat ya di rumah sakit. Ditambahi perokok, waduh ini tambah ruwet meneh ya. Ada pasien datang di rumah sakit, jadi kontrol ke poli jantung. Datang ya. Pasiennya datang. Sama tahu nggak dia perokok atau enggak? Nggak tahu ya. Taunya gimana pakai kuesioner. Ya. Jadi 2 kali lipat langkah kerjanya berlipat-lipat ya. Jadi nggak usah kabutan judulnya ya. Judulnya kabutan. Cari yang lebih ringan aja. Oke. Nah ini mungkin yang agak belum ada gambaran atau mungkin yang punya gambaran ini ya. Saya ini apa?
ini ya, saya mau cerita ini dulu. Mungkin nanti bisa menginspirasi Anda. Sebelum bahas judul lebih jauh ya. Nah, Saman pernah ketemu kecelakaan nggak? Nah, ini bapak ibu pernah ketemu ya? Kecelakaan lalu lintas pernah lah ya, gitu. Jawabannya kan ya tidak aja ya, ya atau tidak, gitu. Ya, misalnya dalam 6 bulan terakhir, ya, iya atau enggak? Ya, kalau pertama pernah dalam 6 bulan terakhir, karena musim COVID gini nggak pernah keluar, nggak pernah lihat, nggak pernah ketemu, misalnya gitu ya kan nggak apa-apa ya, biasa aja. Habis itu ketemu kecelakaan gini, Anda nolong nggak? Ya kan ya, mungkin ada yang pernah nolong ya, ada yang pernah enggak, misalnya seperti itu ya. Nanti berikutnya adalah kenapa nggak nolong? Nggak nolong. Dan kenapa nolong? Gitu. Ini alasan begini kan? Mohon izin, Pak. Siap. Apa Bu? Iya, Mbak Catut. Mohon izin, Pak. Itu judul saya tentang kecelakaan juga. Oh ya pas Bu. Berarti sekalian. Oke lanjut Bu. Apa Bu judulnya Bu? Judulnya Pak, gambaran pengetahuan pertolongan pertama kecelakaan dengan fraktur pada komunitas sepeda. Komunitas sepeda ya, mantap. Nah ini berarti variabelnya mirip. Pengetahuan tentang P3K ya, bedanya ada pada apa Mbak? Halo Mbak Catut. Pertolongan pertama kecelakaan fraktur pada ya, komunitas P3K itu pertolongan sepeda pertama motor. Ya. Ada komunitas Ya. Ada fraktur ya. P3K. Iya. Di komunitas sepeda motor misalnya gitu. Gitu ya Mbak? Ya gitu ya? Iya Pak. Iya siap. Ya. Nah, ini itemnya mungkin masuk ya. Cuman kenapa milih fraktur? Soalnya kebanyakan ada beberapa. Nah ini contoh jawaban ini juga yang kan ada sering terjadi kecelakaan. Dan ya itu kayak sepeda motor sama pickup terus jadi fraktur kan akhirnya kayak fraktur terbuka gitu loh Pak. Terus akhirnya kan nggak untuk nunggu bantuan kan kelamaan, akhirnya sampai bisa kayak darah sampai akhir nggak ketolong. Oke, bagus ya. Seharusnya tiap orang bisa pertolongan pertama. Tapi dari yang Saman sampaikan tadi ya, mungkin teman bisa lihat di rekamannya nanti ya. Saya menyampaikan, kenapa fraktur? Ya karena ada kebanyakan beberapa mengalami fraktur. Ya kan ya? Ini ya tulis. Ya, saya tadi mengucapkan gini, ini tidak valid. Tidak valid tanpa karena wakeh di ono wakeh duit. Akeh iki piro sih gitu. Ada itu berapa sih? Kebanyakan itu berapa sih? Ya, ini makanya perlu data. Nah, akhirnya ini biar valid itu perlu data ya, seperti itu. Saman punya komunitas sepeda motor, ada kenalan. Bisa masuk ke situ bisa. Mbak Catur. Ini Mbak Catur atau Mbak Mei atau Mbak? Kenalan Pak, adik saya sendiri. Oh ya siap. Nah, berarti jalur ada lah ya, lebih mudah. Iya. Namanya belum diganti, Pak. Ya siapa berarti? Mbak sama? Indah. Mbak Indah, jadi memang catur. Ya. Gitu. Nah, gini. Ini kalau kemudian ini ya, secara global, yang paling banyak itu bukan fraktur. Yang banyak bukan fraktur. Paling banyak itu bukan fraktur kalau nggak salah ya. Nanti Saman coba baca jurnal ya. Jadi biasanya paling ada apa sih? Maksudnya alasannya nanti disesuaikan. Misalnya adalah ini ya. Pengetahuan tentang pertolongan pertama pada fraktur. Kenapa fraktur? Di sana banyak kejadian. Banyak itu berapa ya? Karena nggak valid itu masuk ke pernyataan tidak valid, tidak ilmiah. Nah ini kan judulnya karya tulis ilmiah. Jadi pakai angka, ya paham ya? Pakai angka seperti itu. Biasanya paling banyak adalah jatuh, luka, babras. Ya ini paling banyak ini. Ini orang kecelakaan berat.
babras mesti ono ya. Fraktur belum tentu. Nah, fraktur mesti ono babras nggon liyane gitu. Nah, jadi secara angka kejadian sebenarnya fraktur ini apa namanya? Angkanya kurang banyak ya. Kalau sampean pakai dari kata banyak ya, enggak banyak dia. Saman cek dulu di sana ya di apa enggak apa-apa kayak gini tuh bagus saman cek dulu di komunitas adik sampean jaluk data gitu atau coba tanya no kanca-kancamu yo enek sing tau patah tulang gak misalnya komunitasnya itu jumlahnya berapa sih anggotanya komunitas itu berapa misalnya jumlahnya 100 ada yang pernah fraktur ada berapa 3 ya jomplang jadi dari 100 3 jadi jumlahnya terlalu sedikit. Nah, yang saman apa namanya? Yang saman gali nanti semuanya komunitasnya atau yang fraktur atau yang bagaimana. Nah, itu sebenarnya judulnya dikembangkan bisa ya. Cuman perlu data awal dulu. Ya, maksudnya engko arep engko ning ndi sing penak, matuk, gampang ndang mari ndang lulus ya kan gitu ya. Nah, itu perlu data dulu. Ya, paham ya, Mbak ya? Nah, ya, jadi nanti frakturnya bisa diganti sama yang kayak lebih banyak gitu Pak ya? Ya gitu, seperti itu bisa. Nah kemudian adalah kuesioner. Instrumen. Ya sama apa namanya kuesionernya atau instrumennya pakai apa? Ya misalnya pakai kuesioner. Kuesionernya gimana? Saya buat sendiri. Nah ini sudah saya bilang tadi. Buat sendiri nggak apa-apa. Tapi mungkin tuh kerjanya 2-3 kali lebih besar daripada konco-konco nih. Gitu. Ya kenapa? Karena nggak dewi. Ya dewi sama konsul urung tentu bener ya konsul 3-4 kali belum tentu bener. Tapi kalau sama dapat kuesioner jadi nanti tinggal memperbaiki sedikit-sedikit. Ya, gitu ya. Paham ya? Jadi ya. Kalau sudah ada itu lebih enak gitu ya. Jadi kalau sudah ada lebih enak. Gitu. Kemudian apa namanya? Kuesionernya ini sama baca. Jangan-jangan kuesionernya bukan tentang fraktur ya. Aku tak nyari pengetahuan tentang P3K. Waduh, jangan-jangan isinya adalah tentang definisi P3K. P3K adalah ini. Manfaat P3K adalah itu. Nah, ini kan berarti bukan pertolongan pertamanya, tapi teoritisnya tentang P3K lah. Gitu ya. Jadi contoh kuesioner, walaupun judulnya kuesioner podo, isinya nggak sama atau isinya nggak cocok dengan yang dimaksud dalam penelitian, ya begitu nanti. Ya. Paham ya? Nah, mungkin untuk memperdalam seperti itu. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Nah, Mbak Indah mau sini. Ya. Iya, Mbak Indah gitu. Seperti itu, ya. Nah, ya, Pak. gitu. Jadi kalau nanti ketemu kuesioner ini ya, pertemuan pertama sama nanti pada ini pakai belum banyak yang teliti dan ranahnya bisa banyak. Bagi yang belum punya judul, bingung dan sebagainya ya. Biasanya kalau di dosen itu ada namanya penelitian payung. Ya. Penelitian payung itu panggone podo, respondennya podo, ya, respondennya sama, tempatnya sama. Apa namanya? Yang beda adalah variabelnya yang berbeda. Ya, begitu. Jadi misalnya kayak ini ya, besok mungkin akhir bulan ini saya mau pengabdian sekalian penelitian. Jadi ngasih pelatihan pertolongan pertama pada petugas tempat wisata. Nah, milihnya Coban Jaya. Nah, kenapa di situ ya? Alasan non ilmiahnya adalah bolak-balik rono gak bayar ya. Itu alasan non ilmiah ya. Alasan ilmiahnya adalah dia tempat wisata alam. Tempat wisata alam apa namanya? Terus kemudian ini yang nangani atau yang mengelola adalah orang non profesional. Ya. Jadi misalnya kenapa kok gak meneliti pertolongan pertama di Jatim Park ya? Gak usah Nguya Segoro ya. Jatim Park pengelolaannya sudah profesional banget ya. Jadi mereka sudah punya klinik sendiri, itu sudah profesional. Jadi kalau ada masalah di situ tidak ada masalah. Kita cari masalah di tempat yang kecil-kecilnya gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk mereka gitu loh. Gitu. Jadi ngasih pertolongan pertama. Kenapa? Kalau di tempat wisata alam, alam ya memang dibiarkan begitu. Kejadian misalnya nanti untuk digigit ular ya dan sebagainya, gigit serangga dan sebagainya. Selama ini diapain sama mereka? Gak ada apa-apa no. Ya itu berarti fenomena ya bisa. Seharusnya ditangani, tapi ternyata tidak ditangani. Nah penelitian payung gimana? Gambaran pengetahuan tentang pertolongan P3K gitu ya pada petugas tempat wisata. Gambaran sikap, nah bla 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 bla. Gambaran praktek bla 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 gitu ya. Jadi satu tempat bisa barengan ya. Ketika sama penelitian gini kan nanti yo sedikit banyak ada UB rampainya lah ya. Jadi sama ngumpulin orang, tak bantuannya ya minimal nyepai konsumsi kan ya.
gitu. Misalnya raketan es teh kan apa namanya ada begitu. Nah kalau barengan kan lebih murah ke sana. Maksudnya seperti itu ya, paham ya? Jadi namanya penelitian payung. Kayak misalnya, oh saya mau penelitian di pondok tadi tempatnya Mbak seperti Mbak Cik ini tadi, ya nggak apa-apa, nanti bareng-bareng ke sana boleh. Tapi apa yang diteliti yuk, ya digali dulu di sana itu apa yang terjadi, gitu. Paham ya? Nggih, penting ya, betul. Insya Allah begitulah ya. Nah, itu terus apa lagi ya, guys? Jin. Nggih, siap. Apa ini ya yang mau? Pak Jamil, Jin. Oh, nggih. Pak Ini Amri. Pak, saya ini kan kalau judulnya masih Pak ya. Tapi saya ini punya masalah Pak ya. Waduh ini. Jangan ngomong cicilan Pak. Masalah Pak. Nggih. Jadi angka kejadian di asrama saya ini loh Pak. Nggih, apa Pak? Kejadian apa Pak? Prajurit Dionkes 2 tentang kekambuhan malaria. Ya. Emang ada kejadiannya Pak? Ada Pak, banyak malah. Iya, banyak ini berapa sih? Masalahnya kan di sini setiap tahun kan tugas operasi Pak di Papua ini. Ya. Nah terus pulangnya itu kan membawa oleh-olehnya itu ya malaria. Iya. Gitu loh Pak. Siap. Sampai bagus, sekarang Pak. Ini juga. Ini bagus nih, belum ada peneliti kayaknya. Karena malaria ini penyakit endemik. Endemik itu tempat tertentu toh ya. Jadi contohnya ya di Papua itu endemik. Kalau di Malang itu di Malang Selatan ya, misalnya daerah Balai Kambang sana. Pokoknya daerah Malang Selatan situ disebut endemik malaria masih bisa karena kejadiannya ada. Tapi kalau di tempat lain mungkin sudah ono. Nah itu jadi tempat samaan itu punya karakteristik berbeda dengan yang lain. Sebenarnya daerahnya tidak endemik, tapi orangnya yang memang goa-goa ya ke sana dikirim balik dapat gitu. Ya benar Pak. Nyamuknya gigit ya, habis itu ditularkan yang lain dan sebagainya. Ya tak? Nah seperti itu. Nah itu zaman kan tadi bilangnya banyak Pak ya. Ini banyak. Perlu data. Banyak itu berapa? Ya Pak. Ya. Jadi misalnya enggak apa-apa, tidak harus dijawab sekarang. Sampean bisa nanti coba dicari datanya. Nanti kalau bisa series ya. Ya, sudah saya tanyakan. Nah, jadi misalnya series itu tahun 2017 berapa? 2018 piro. Nah, gitu lah. Jadi continue gitu loh Pak ya. Nanti ketika continue itu grafiknya kelihatan. Waduh, bentahun mundak terus nih. Bahaya ya berarti, cocok diteliti. Nah gitu Pak ya. Jadi secara ilmiah itu masuk gitu, seperti itu. Nah terus kemudian adalah apanya Pak? Apanya malaria ini yang diteliti Pak? Kekambuhannya. Kekambuhan. Emang ada yang kambuh tuh Pak? Ada Pak. Yang kambuh. Ya? Kekambuhan. Nah ini secara sederhana dibaca dan didengarkan enak. Penelitiannya agak susah. Cara ngecek kambuh atau ya, Pak izin Pak, apa mungkin pengetahuan tentang prajurit yang kena malaria? Boleh misalnya pengetahuan tentang apa Pak? Prajurit. Ya pengetahuan prajurit tentang pencegahan malaria. Ini silakan dispesifikan dulu ya. Silakan dispesifikan dulu karena ini pakai pengetahuan tentang apa? Misalnya pengetahuan tentang penyakit. Nah, penyakit malaria. Isinya kalau penyakit malaria nanti ya, pertanyaannya isinya adalah definisi, penyebab, ya dan sebagainya gitu ya. Ya, jadi pengertiannya seperti itu. Kalau pengetahuan tentang penularan. Pencegahan. Pencegahan. Ya, isinya apa? Berarti isinya adalah cara-cara mencegah. Ya, kuesionernya isinya begini nanti, Pak. Ya, jadi walaupun pada pengetahuan malaria, pengetahuan apanya malaria, pengetahuan tentang penyakitnya, pengetahuan tentang penularannya, pengetahuan tentang pengobatannya, atau pengetahuan tentang yang lain-lain. Nah, begitu. Ya, Mbak Rusa, angkat tangan ada apa, Mbak Rusa? Enggak ya, kepencet palingnya.
Itu Pak. Jadi Pak Khairul Amri kayaknya yang bantuin sudah standby di belakang nih ya. Mbak siapa namanya? Lupa. Siapa, Mbak Pak? itu loh. Ya Ibu itu kakak kelas sampean. Oh, sik kerja ya, Pak. Oh, sih kerja. Iya. Iya, tapi kan secara ini sudah pernah menjaga ya. Yang bantuin itu standby itu insya Allah ya. Ya. Gitu, iya. Tapi intinya gitu Pak, kalau misalnya pakai ini it's okay, tapi sampean perlu data dulu. Ya. Siap, Pak, siap. Kalau bisa series misalnya dari tahun lebih lama nggak apa-apa. Dan yang terupdate misalnya 2000 ini misalnya 2019, 2020 punya data. Jadi misalnya ya, yang tiap tahun itu atau ini yang diberangkatkan Yonkes ke Papua itu berapa sih? Misalnya tiap tahun memberangkatkan berapa Pak biasanya Pak memberangkatkannya Pak? 20 orang, Pak. Ya, setahun ya? Setahun 20 orang Pak? Setahun 40 orang. Setahun 40 orang, ya setahun 40 orang. Balik dari sana yang kena malaria berapa orang Pak? Atau Ya, ini sekitar. mungkin bertahap ya, jadi bertahap. Oh ya, Berangkat 10 orang. tahun 40 gitu ya. Nah, Ya. 40 orang. Habis itu di Papua kena malaria berapa orang? Ya. Jadi saman tanya aja ke yang bagian ngurusin, insya Allah ada ya. Ada tuh Pak gini Pak. Ada, Pak. Berapa orang yang di klinik? Nah, yang di sana kena malaria itu berapa orang ya? Misalnya dari 40 klotere sopo gitu ya, 40 orang itu misalnya klotere sopo? Pak Junedi kemarin ya, Mas Junedi berangkat ke sana, dia termasuk kloter pertama 40 orang. Kloter dia itu yang kena malaria di Papua itu berapa orang? Misalnya gitu ya. Oh, ternyata yang kena 13 misalnya gitu. Habis itu balik ke Indonesia, balik ke Malang toh, balik ke Yonkes lagi toh. Habis itu yang kena lagi terkambuh. Berapa orang gitu ya. Jadi data berseri gini Pak ya. Ini data awal yang membuat bahwa ini apa? Ini oke nih, diteliti bisa nih. Kenapa? Karena kayak gini loh keadaannya begini. Seharusnya bagaimana seharusnya? Seharusnya di sana gak kena, kemudian seharusnya gak kambuh kan gitu ya. Seharusnya kan gitu. Tapi kenyataan juga iso gitu loh. Iya ngerti ya? Iya, Pak. Gitu. Ini dikembangkan bagus ini yang mau apa? Jadi sebenarnya tiap judul tadi mau dipayungkan bisa semua ya. Misalnya judulnya Mas Fernando mau ya kena, dia meneliti tentang status gizi. Ada yang meneliti tentang pengetahuan tentang apa ya? Pengetahuan ini tentang pembangunan nutrisi ya, misalnya gitu. Pokoknya nyambung itu nanti satu tempat. Nah, karena kayak kuesioner, jadi satu orang kayak kuesioner jebret. Apalagi musim sekarang ya, sama tidak harus kuesioner kertas, pakai Google Form aja, oke. Ya, dikirim lewat WA jebret ya, mereka ngisi sama import Excel-nya, mari penelitian ini. Penelitiannya selesai, tinggal ngolah data, loh kan ya, gampang ya, gampang kalau diumumkan, susah dilaksanakan. Ya, gitu ya. Nah, jadi ini, oh iya, saya mau cerita lagi ya sebelum berlanjut ke berikutnya. Ini momen awal-awal ya, semangat ya Mas Yan ya, semangat satu tandang konsul, tandang wis gitu ya. Nah, ini terjadi di semua angkatan. Ya, kemudian nanti mulai 2-3 minggu berikutnya mulai hilang. mulai gak tahu konsul ya. Engko ketemu isin-isin, aduh Pak Jamil tak kali sih. Ya banyak ya. Jadi saya menghadapi bukan cuma kalian tuh. Yes ngono kuwi lah ya padha. Gitu. Jadi mumpung ini. Jadi ngerjain kayak gini itu mut-mutan memang. Mut-mutan juga. Jadi apa? Kadang semangat, kadang malas ya. Pemenang ketambahan tugas mata kuliah lain, wes nggak durusi belas lihatnya gitu. Ya gitu itu banyak ya, gitu itu banyak. Jadi apa? Cara untuk mengatasinya adalah sama satu punya laptop yang standby buka terus atau nyala terus. Itu memudahkan karena niat nggak selalu muncul, begitu niat muncul barangnya wis ready. Ya. Atau kalau nggak bisa adalah paksain diri buat buka nulis. Ini sama mulai ngerjain ya, ngerjain apa ya? Nah, bukaan laptopnya, buka Word, buat cover. Cover sih, judulnya kayak ono, kayak semua gitu gak apa-apa. Masukin logo, kayak jenenge sampean, NIM dan sebagainya. Itu wis sudah ya sekian ratus lembar itu berawal dari satu lembar pertama.
Saman wis nyicil buat 1 lembar pertama cover. Walaupun belum valid tapi wis gawe, wis proses wis gitu ya. Jadi itu, dan apa namanya? Itu nanti Saman perlu terapkan ketika fase malas wis melanda. Ya. Fase malas melanda itu ketika kena tugas lain ya. Ketika nanti praktek klinik sudah bisa ya, wis dilimpahkan, digeledak. Dan untuk atau lagi semangat kemudian konsul, waduh revisi ini dari pembimbing tak daya akeh ini ya. Bisa seperti itu, males wis. Ya, untuk ngatasinya adalah dicicil ya, dibuka. Terus nulis sembarang ya. Gitu, nulis lagu-lagu ya gak apa-apa. Tapi ketika Anda sudah buka laptop, buka filenya, itu memicu untuk mulai lagi kan ngerjain KTI. Kalau sekarang lagi semangat semua, biasa. Biasa ya. Semoga berikutnya sampai selesai tetap semangat. Mungkin ya Pak Harun Amri ya. Jadi item-item ini mungkin sampean perlu dapat data dulu, baru nanti ke arah apa yang mau diteliti. Ya Pak ya. Gitu. Nanti kalau datanya ada yang mau diteliti, bisa lebih dispesifikan. Jadi gak terlalu aduh gitu ya. Gitu. Sama tambahan lagi Pak adalah kuesioner. Instrumen. Kan coba aja browsing kuesioner tentang malaria, sekolah muakeh ya. Tapi isinya kadang cocok, kadang ora. Itu. Ngeten nggih? Iya, Pak. Ya. Nggih. Tanggal 4 ternyata ya. Oke. Iki wong piro sing dibahasian? Wah, ada cukup banyak ya. Ya, ada baru sedikit 1, 2, 3, 4, 5 baruan. Kalian ber-19. Secara gambaran sudah paham tapi ya? Paham ya? Jadi apa-apa yang harus dilakukan. Anda ini mungkin kalau misalnya kalau sampai 19 semua sepertinya agak kesulitan ya. Ya, oke. Jadi mungkin ini momen nanti video call ya gak apa-apa ya. Video call atau telepon ini ya. Tapi nanti ngandani dengan tanpa oret-oretan ini mungkin rada susah. Jadi nggak apa-apa pakai Zoom gini, kalian ngundang saya nggak apa-apa ya. Mau bareng-bareng gini nggak apa-apa, mau individu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti ada hampir bersamaan jadi barengnya ya sih kak ini. Nanti masalah kalau kesulitan akun bisa ngomong saya. Ini kalau ini yang saya pakai akunnya Prodi, akun premium, jadi tidak berbatas 40 menit. Kalau yang tidak premium kan 40 menit mati ya. Kalau misalnya nggak iso ya nggak apa-apa, itu aja nanti di ini lagi, nyambung lagi ya, join lagi gitu, gak apa-apa ya, seperti itu ya. Gitu. Kalau misalnya memang Anda merasa konsul dengan, aku ngirim email, dibalisi revisi ini, paham, dan kemudian dibalik lagi ya gak apa-apa. Kalau misalnya pahami adalah dengan dijelaskan langsung, ini juga silakan, gak apa-apa juga ya, seperti itu. Jadi Anda mulai sortir judul Anda dulu. Jadi yang setor judul 3, 4, 5, 7, dan sebagainya ya. Sortir dulu, lihatlah dulu, bacalah dulu judul Anda baik-baik. Poin pertama adalah cek judul. Ya. Judul itu sudah ada di kakak tingkat atau belum, ya. Kemudian adalah dari judul itu, nah judul sudah ya. Kemudian cek judul sing panjang lebar mau variabelnya apa sih? Sing diteliti intinya apa sih? Anda baca dan Anda jawab dengan bahasa biasa, bahasa sing sampean ngerti. Kalau bisa kalian saling bertukar, misalnya Mas Adi tanya ke Mbak Indah, judulku tadi intinya judulmu apa tuh jadi intinya? Terus gampangnya apa gampangnya? Ketika Mbak Indah jelasin, kemudian Mas Adi paham ya dengan bahasa awam tadi ya berarti Anda sudah layak dianggap mengerti ya. Kalau orang ngerti atau paham itu, dia bisa menjelaskan ke orang lain dengan bahasa awam gitu. Ini sing wangel ya, contohnya ini ya, tadi yang rada wangel dimengerti ya. Tekanan darah dengan faktor pemberat. Nah, ini contoh yang ribet ya, agak ribet yang diteliti banyak, yang dipersiapkan banyak ya. Tadi daripada lama mending mumpung belum dimulai apapun ya, yang lain aja gitu, ganti yang lain aja. Seperti itu ya. Ngoten nggih, paham nggih? Nggih. Oke. Mungkin satu terakhir ya, udah 3:30 nih soalnya ya. Oke. Satu ada yang mau dibahas judulnya? Mohon izin, Pak. Saya, Pak. Waduh. Siapa ngomong? Mbak siapa, Mbak? Mbak dulu tadi. Oh, siap salah. Mbak sih lo mau sing bengok. Mbak siapa ki? Mbak siapanya? Devi, Pak. Oh, Mbak Devi. Ya, Mbak Devi. Apa Mbak Devi? Siap.
Saya punya judul ini Pak, gambaran perbandingan penanganan kegawat daruratan laka lantas pengguna jalan raya. Dengan penanganan Kegawat daruratan di kecelakaan lalu lintas ya. Siap. Oh ya, siap. Oh ya. Yo. Lalu lintas ya. Laka lantas itu kecelakaan lalu lintas ya Mas ya. Iki judulnya rada abot, kita sederhanakan aja dulu. Cek, enggak apa-apa, kita inventarisir. Punya Mas Adi tadi apa? Punya Mas Adi apa judulnya? Adi, yang dijawab Adi apa judulnya? Ya, punya saya Pak, pengetahuan anggota TNI tentang pentingnya mengganti ya Pak, tentang pentingnya mengganti kaos kaki sehari sekali di waktu latihan. Di kaos kaki. Nah, ini saya pernah bimbing ki. Sopo jenenge sing Dek Ampel Dento. Oh, sekarang di Medaeng ki sapa jenenge polisi kali aku jenenge. Wahyu. Mungkin yang polisi tahu ya. Sing rada ora jelas ya. Dia dulu mirip ini tapi cantengen ya. Jadian cantengen pada polisi. Katanya gitu ya. Habis latihan gak ganti, sikile telus kabeh dijarno gitu ya. Jadi banyak sing cantengen. Nah, tapi kalau nggak salah ini dulu pengetahuan. Ya, mau foto ya. Ini oke, kita ke sini dulu ya, ke Mbak Devi dulu ya. Ini judulnya menarik, bagus dan belum banyak. Belum banyak orang yang meneliti tentang gawat darurat real itu belum banyak. Akhirnya itu ditanya sama minat gawat darurat, mau minat. Penelitiannya jiwa, penelitiannya komunitas. Gitu. Karena perlu effort lebih. Memang orang-orang terpilih aja maksudnya. Oke. Ini ya. Kita bahasin dulu ya. Gambaran perbandingan penanganan pertama aja ya, pakai kata kalimat yang roda ya, penanganan pertama. Atau kita pertolongan. Nah, guna ya. Gambaran perbandingan pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas. Tadi apa Mbak lanjutannya Mbak? Sudah itu coba. Wah ini ya. Wah, ini berarti saya nanggung gitu tadi. Satu, ini sama ini ada dua hal yang prausum ya. Dua ini ya, gambaran dan perbandingan. Gambaran, perbandingan, hubungan, pengaruh. Nah, gitu ya. Ini kata-kata yang nggak iso jejeran. Kalau sama nanti gambaran tok. Perbandingan tok. Hubungan tok. Pengaruh tok. Analisis faktor tok. Ya. Jadi salah satu saja. Kalau perbandingan berarti harus ada yang dibandingkan. Berarti harus ada dua, minimal dua. Ya. Kalau gambaran itu satu tok. Ya, satu. Yang diteliti satu tok. Kalau perbandingan ya harus ada yang lain. Nggak iso satu tok. Sama mau bandingin dengan siapa? Mau saya apa dia? Nah, gitu kan harus ada perbandingannya. Kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita skip perbandingan. Nah, kulit yang gampang kan ya? Saya enggak tawari ini, enggak tawari apa perbandingan ya. Nah, lebih gampang gambaran. Ya, oke, gambaran pertolongan pertama ada kecelakaan lalu lintas ya. Ini judulnya menarik, tapi ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Satu, yang sama teliti siapa ya? Nah, diteliti siapa? Itu kan kemarin itu perbandingannya itu antara PMI sama orang awam. Oke, PMI sama sorry. PMI sama orang awam. Oke, ya, terus. Lanjut. Oke, ini dulu ya, tak bahas dulu ya. PMI sama orang awam. Bagus nih. Kalau gini pakai perbandingan sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi berarti misalnya sama neliti orang PMI 10, orang awam 10, berarti neliti ini 20 tok. Nek judulnya gambaran neliti siji tok PMI tok oleh orang awam tok gak apa-apa. Gitu. Oh, siap. Ngaten nggih? Paham nggih? Paham. Ya. Sama akses ke PMI mudah, bisa? Bisa, Pak. Dari mana? Yang sama tanya itu siapanya PMI ya? Maksudnya relawan atau petugasnya PMI atau yang mana sih? Petugasnya, Pak. Petugasnya. Siap. Nah, ini berarti mirip dengan yang saya tulis di sini tadi ya.
Pernah ketemu dengan orang kelahiran mayoritas nggak? Ya ini arahnya untuk orang awam sih. Oke, nyambung sini ya. Sip. Iya. Oke, saya dukung judul ini. Nanti masalah kuesioner saya sudah ada. Loh, enak ya. Loh iya ini. Karena kayak gini-gini perlu bantuan. Ya. Kayak sama orang awam. Jadi kalau yang saya punya kuesioner itu adalah pengambilan dan menolong. Ya, jadi instrumennya itu nanyain ya. Misalnya ada kecelakaan ya, aman itu nolong atau enggak sih? Secara real itu nolong enggak? Ya, secara norma, secara moral dan sebagainya ketika ditanyain jawabannya nolong berarti. Ya nolong gitu. Nah, tapi secara realisasi ada nggak yang nggak nolong? Yo banyak juga. Kenapa? Karena satu nggak pede dengan ilmunya, biasanya kan gitu ya. Nggak pede. Aduh, aku caranya nolong piye ya? Nggak usah wis bahane tadi gawe. Dua, nggak mau ribet ya. Aduh, mbok timbangane urusan mbek polisi ngono ya Pak Fernando ya. Nggak usah wis ini gitu ya. Gitu. Atau aduh, sakit sing nulung aku tak ndelok tok ae tak update di story WA. Gitu. Ini nolongnya dengan update status tok gitu ya. Itu karena sudah banyak yang nolong. Atau sedang buru-buru, waduh lagi ditungguin ya, tapi kok ono kecelakaan, tak tolong kok telat, ya tak tinggal wis ya. Jadi alasan tidak menolongnya macam-macam. Nah ini pertolongan pertama, ini yang sulit nanti, ini sebenarnya bagus banget. Tapi berikutnya adalah ini ya, instrumen. Teman perlu menggali dulu adalah instrumen atau ini ya, kuesioner ya. Instrumen kan artinya alat ya. Ya. Jadi pertolongan pertamanya itu gimana sih? Sama nanti mau membagi bagaimana pertolongan. Jadi kan variabelnya ini ya. Pertolongan pertamanya. Misalnya ini ya, relawan PMI misalnya gitu. Misalnya gitu, gitu. Jadi apa aja yang dilihat di sini? Satu misalnya adalah pengalaman. Pengalaman ketemu KLL tadi ya. Sama kayak ini tadi ya. Pernah ketemu nggak? Pernah gitu. 6 bulan terakhir pernah nggak ya? Kenapa 6 bulan ya? Masih fresh, ingatannya masih fresh ya. Kenapa nggak 1 bulan juga? Popo 1 bulan. Tapi mungkin datanya akhirnya nanti misalnya dari orang PMI-nya jumlahnya 100 gitu ya. Ditanya pernah ketemu kecelakaan? Pernah. Ya, semuanya 100 orang jawab pernah. Kemudian pernah nolong. Ternyata mereka jawabnya 30 yang pernah. Itu wes kesortir ya. Jadi 100 orang nanti tidak perlu sama teliti karena sudah sebagian tersortir. Gitu. Nah ini ketika sama punya ketemu apa? Nah, mungkin ini ya. Jadi mereka itu prakteknya nulung itu bagaimana sih? Ya? Nanti praktek itu tidak harus dilihat langsung ya. Jadi praktek dengan cara mereka mengingat-ingat. Jadi misalnya instrumennya pakai SOP ya. Nah, SOP itu loh ya, kayak itu loh, kayak kalian praktek itu loh, ya, langkah-langkah ini, kayak misalnya praktek masang kateter misalnya gitu ya. Delok prakteknya orang ini bener atau salah, kita kan pakai SOP tuh, pakai panduan tuh, ya. Jadi misalnya, dia nggak cuci tangan, ya itu nggak usah kita centang, atau kita kasih skor 0, kasih skor 1, gitu ya. Itu kalau kita melihat langsung, ya. Kalau tidak melihat langsung ya ditanyain. Pak, dulu jenengan pernah nolong Pak? Pernah. Dulu nolongnya gimana Pak? Ya kalau Saman nggak pakai kuesioner, ceritanya panjang lebar. Ya. Wah dulu Mbak, Masya Allah gede kecacar-cacar lah. Terus sak monotai datanya mau Saman rekapi apa sing dijupuk data sing di gitu bingung ya. Makanya punya kuesioner atau instrumen tadi mengelompokkan data yang Saman perlukan. Ya. Jadi bisa pakai SOP atau pakai kuesioner. Ya. Nah ini item yang perlu sampean cari dulu. Ini judulnya bagus. Sepertinya belum ada ini. Kalau sasarannya adalah ini, relawan PMI. Kalau nggak salah punya nanti coba baca punyanya nih, yang tahun kemarin lulus, yang tahun ini lulus ini, yang angkatan 2017. Yang namanya kalian Calvin sama punyanya Grace. Ini sama-sama PMI-nya mereka berdua. Ini sama-sama PMI-nya. PMI coba sama lihat, mungkin aja mirip nggak apa-apa. Nanti karena saya akan nikah tinggal di WA ya, dia ngomong, Bah, Mas jaluk kuesioner oleh ini kan wis ono iki gampang gitu ya.
Paham ya? Pak, cari nama ini nanti ya. Di data yang di-share Pak Ardi itu. Nanti sama lihat judulnya seperti apa dia. Ini seingat saya, mungkin ada yang lain lagi nanti ya. Betul nggih? Siap. Terus kalau yang Pak Ardi tadi terkait dengan ini ya. Ini terakhir ya, Rek ya. Pengetahuan ya. Ini terkait dengan ini adalah apa namanya? Fenomena. Emang yang nggak ganti kaos kaki banyak, Pak? Rata-rata, Pak. Rata-rata ini rata-rata banyak atau rata-rata tidak? Rata-rata banyak malas ganti kaos kaki waktu latihan, Pak. Kenapa emang? Pak, kok nggak ganti itu kenapa, Pak? Karena kalau di waktu latihan itu, Pak, untuk mengganti kaos kaki itu apa ya? Tidak ada waktu, Pak. Jadi soalnya kering basah itu jadinya dipakai terus. Kering jemur gitu aja, Pak. Gitu ya. Jadi dipakai, nanti waktu istirahat dijemur gitu, nggak usah ganti gitu, Pak. Siap. Nah, ini fenomena tadi dan jawaban Pak Adi mematahkan judul sampean sendiri. Waduh. Jadi kasarannya mateni judul sampean dewi. Kenapa kok bisa ya? Ini contoh membunuh judul sendiri ya. Fernando Guyuto ya, Pak. Ini nggak bawa bocor. Iya. Rada congkak are karena. Oke. Aduh, ini direkam tadi ya, lupa saya. Ya, ini direkam nanti saya upload di YouTube ya, pengen dulu. Nah, jadi yang lupa-lupa nyata tuh pas screenshot dan sebagainya ya. Kondimo. Ya, nggak ada waktu. Ini kenapa disebut membunuh judul sendiri adalah nanti kelanjutannya setelah tahu atau pengetahuannya wis bagus ya. Terus apa? Terus ya gitu. Jadi ini karena apa namanya? Kalau ditanya ya, ini mungkin Saman saya tanya pribadi langsung. Saman waktu latihan nggak termasuk orang yang mengganti kaos kaki enggak? Termasuk yang tidak. Iya, ya kan? Yang tidak, Pak. Sudah tahu saya. Dari berapa orang sih yang misalnya berapa orang pas latihan itu berapa orang Pak biasanya Pak? Kalau latihan itu sampai ratusan, Pak. Ya ratusan. Satu kompi. Oke. Sing kira-kira sing gak ganti kaos kaki ki apa namanya? Wong piro Pak? Kemungkinan 70% dari sana, Pak. Oke, siap. Ya. Masalah pengetahuan ini gak usah judul ini mateni dewe. Siap. Tapi ini bagus ya. Penting Saman adalah ini. Faktor yang buat anggota TNI mana gitu ya, misalnya batalion mana gitu ya. Ya. Itu tidak mengganti kaos kaki saat latihan. Nah, coba Saman jawab Pak. Ini kan misalnya contoh nih satu tadi ya. Lapo gak ganti kaos kaki? Gak ada waktu. Apalagi Pak? Males intinya Pak. Males. Jangan intinya antek nggak usah. Kita ecer-ecer gitu bro. Ya. Apalagi Pak? Kenapa mungkin yang tubel-ibel ini bisa bantu jawab kalian kalau latihan lapo gak ganti kaos kaki? Ini hampir semua kayak gitu ya. Gak usah sini ngakoni. Lapo? Membawa cuman 2 biasanya Pak. Kecapean. Kecapean. Apalagi Pak? Males Pak. Males ya udah tadi. Ya nih bro. Sudah itu. Apa nih? Belum punya istri Pak buat nyuci. Aduh, ini gila ya diguyu Pak Amri tangan ini. Ya wis, ini golek isik ya, golek. Siap. Nah, kalau judulnya faktor membuat anggota TNI gak ganti kaos kaki gitu ya. Judulnya bisa Pak ya. Nanti tinggal dilihat ya. Misalnya sama neliti 100 wong, ya, wong 100. Siap. 3 pilihan ini ya. Boleh pilih lebih dari 1. Ya. Bapak jawab kenapa gak ganti kaos kaki? Sama nyentang misalnya ya. Pak Adi nyentang gak ada waktu, males, stok terbatas, capek. Pak Fernando nyentangnya cuma gak ada waktu tok. Jadi gak males tapi gak ada waktu aku. Atau nanti dari sekian banyak kan nanti ketemu ya. Dari sekian pilihan itu paling akeh sing di. Misalnya paling akeh aku males.
Nomor 2 adalah paling akeh karena gak ono wektu. Stok terbatas iki tibakno gak ono sing milih karena kabeh dulu akeh dikai gratis pisan ya. Gitu. Kemudian capek jadi nomor berapa nanti. Nah, nanti gambaran begini bisa Pak. Nah, judulnya dibelokkan ke sini aja loh enteng. Ya, tapi sampean golek iki sik opo ae pilihan iki. Ya, iki rada ruwet iki. Kalau Pak Adi punya judul lain, geser judul lain nggak apa-apa. Tapi kalau pengen wis pokoknya aku iki, pokoknya cinta mati mbek judul iki wis nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iki golekno sik pilihan-pilihan iki. Nanti hasilnya adalah diapakan hasilnya dilihat misalnya nih ya, pilihan terbanyak adalah kenapa mereka akan di kaos kaki paling banyak adalah malas. Teman tadi kan ngomong itu ya, oh intinya malas ya, itu lah jari sampeyan. Ya, secara ilmiah belum terbukti itu. Jari ini jarang bener ya, gitu. Belum ada bukti ilmiahnya, kurang ono sing teliti. Gitu, Pak. Makanya sampean meneliti lho, maduk to. Itu. Tapi golekane ini ya, yang lain-lain iki uji akeh aku gak eruh ya, maca. Mohon baca ya, gitu ya. Itu mungkin salah satu kata kunci untuk mencari iki ya adalah kepatuhan atletnya. Sama ning golek TNI ngene iki gak akeh penelitian jurnal di tentara itu tidak banyak. Makanya sing Tubel-Ibu meneliti di batalionnya aja mantap gitu ya. Memperbanyak khasanah gitu. Biasanya yang banyak adalah atlet olahraga. Mirip ya nanti karakteristiknya mirip. Maksudnya karakteristik visioner ininya itu mirip. Ya cuman dia atlet atau olahraga gitu loh ya. Paham Pak ya? Siap paham. Menerapkan protokol apa ngono Pak ya, misalnya apa aturan sing ganti kaos kaki gitu termasuk aturan atau bukan? Atau SOP kalau gitu untuk Pak? ganti kaos kaki nggak ada aturannya. Oh iya, terus berarti ganti atau enggak lebih babahan Pak nek Pak. Jadi bukan masalah nolan Pak. Ya terus apa diteliti Pak? Ya lah gak usah diteliti ya tutup masalah ganti gak ganti karemu. Ya gak usah diteliti nek nu sampean ruwet-ruwet karepe dhewe. Iya para Pak? Iya para? Oke, Anda aja. Ini diperdalam dulu aja karena Pak. menimbulkan itu Pak. Kalau kita jarang mengganti kaos kaki di waktu latihan itu pasti timbul seperti ketua air tadi Pak. Oh ya siap Pak. Itu mungkin alasannya begitu ya. Nah, nanti sampean coba cari di apa namanya? Aduh lali aku jenenge. Repository ya. Ini sampean cari ya. Ini semua boleh lihat ya. Repository oleh ke Supra. Boleh aja ini ya. Boleh aja di Google ya. Repository itu KTI kakak tingkat kalian ya. Timbangannya kalian di perpus, motoni situk-situk ya. Sama golek ini repository iki ono komplit ya. Tadi misalnya yang siapa Mbak? Siapa mau? Mbak Devi ya, ini golek iki. Sama golek aja di repositorinya Supraon ya, sama tulisin namanya dia. Gitu. Dari namanya dia nanti ketemu seret bab sijine ono, bab lorone ono, bab telone ono. Tak foto-fotone, sak kuesionere lho, enak ya. Nah, gitu. Gitu nanti sampean baca Pak Adi bacanya ini aja, cariin punyanya. Siapa Mas Fernando sing Wahyu itu loh, sing ndek nggone Medaeng siapa namanya Wahyu siapa tuh? Polisi. Iya, Bang Wahyu siapa kuwi? Lupa panjangnya. Ya wis iku golekno ku ya. Dia itu ya. Dia nek gak salah nih, ndek ngene polisi terkait dengan cantengan ya. Mungkin mirip-mirip dengan inilah. Sama nanti bisa baca dulu isinya bagaimana. Iya Pak, Pak Adi ya, paham ya? Siap Pak. Iya. Ngoten nggih. Bapak Ibu. Nggih, yang belum kebagian dan yang join belakangan ini habis ini tak upload ya. Nek jaringan internetnya enak, saya upload di YouTube dan linknya nanti saya kirim ke Anda di grup Dospem tadi ya. Oke. Ngoten nggih. Bagi yang belum kebagian dan sebagainya, kita agendakan Zoom berikutnya gak apa-apa atau saman bisa mulai ini ya, mulai ini lah ya. Mulai sortir sendiri judul Anda. Sing paling mantap sing ya. Judul sama cek dulu sing punya nanti ada kali. Kemudian variabelnya sama golek dhewe variabel sing tak teliti ki jane opo to jane iki. Ya jane iki opo ya itu man baca dulu ya. Jadi saman sing gawe gak paham dane aku kan ngono. Gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya neliti tadi cara ngukurnya bagaimana ya? Misalnya mau mengetahui tentang apa mau contoh ya?
Baiknya misalnya ya, cara mengetahui prakteknya pertolongan pertama. Ya apa bener caranya mereka waktu kecelakaan mereka nulungi bagaimana itu caranya ngerti piye ya? Ya tanya tapi yang ditanyain apa ayo? Nah, gitu ya. Jadi apa namanya? Bukan si A, si B, si C itu ditanyai beda-beda enggak. Ya jadi pakai kuesioner tadi pertanyaannya sama semua akhirnya. Duh, sudah bisa join lagi ternyata. Jadi sudah itu ya. Apa namanya? Saya cukupkan ya pertemuan. Lihat